Selamat datang di ruang renung dan penguatan diri. Di sini kita belajar satu prinsip sederhana namun abadi. Kuasai dirimu, maka dunia tak akan mengganggumu. Hidup akan selalu membawa ujian, godaan, bahkan penderitaan. Namun stoikisme mengajarkan bahwa bukan dunia yang perlu kita taklukkan, melainkan pikiran dan reaksi kita sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Artinya, jika kita mampu menjaga pikiran tetap jernih, emosi tetap terkendali, maka tidak ada cemoohan, kegagalan, atau situasi sulit yang mampu merobohkan kita. Channel ini hadir bukan sekadar memberi motivasi, tetapi untuk menanamkan ketabahan, disiplin, dan kebijaksanaan praktis, agar kita bisa menjalani hidup dengan tenang di tengah kekacauan. Karena pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah menguasai dunia luar, melainkan menaklukkan dunia dalam diri sendiri. Poin 1. Kekuatan pikiran. Bayangkan sejenak, dunia ini bukanlah sesuatu yang selalu menekan kita dari luar, melainkan cerminan dari apa yang kita izinkan masuk ke dalam pikiran kita. Setiap manusia menghadapi ratusan, bahkan ribuan rangsangan setiap hari. Kata-kata orang, berita yang menakutkan, tekanan pekerjaan, dan harapan yang kadang tak masuk akal. Namun stoikisme mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dunia yang terus bergerak di luar kita, melainkan pada kemampuan kita menguasai pikiran sendiri. Marcus Aurelius pernah menulis, kebahagiaan hidupmu bergantung pada kualitas pikiranmu. Pikiran adalah medan perang pertama. Jika kita membiarkannya penuh kekhawatiran, kemarahan atau kesedihan yang berlebihan, dunia luar akan terasa lebih berat dari yang sebenarnya. Tetapi jika kita mampu menenangkan dan mengarahkan pikiran, kita bisa berjalan melalui badai kehidupan dengan ketenangan yang luar biasa. Kekhawatiran tidak akan menumpuk menjadi beban yang menekan, dan kata-kata kasar orang lain tidak akan menembus pertahanan batin kita. Kekuatan pikiran bukan berarti menolak emosi atau berpura-pura tidak merasakan apapun. Sebaliknya, ini adalah kemampuan untuk mengenali pikiran negatif, menimbangnya, dan memilih respons yang bijaksana. Seorang stoik tidak membiarkan kemarahan menguasai tindakan, tidak membiarkan cemas menutupi logika, dan tidak membiarkan kesedihan mengubah arah hidupnya. Setiap pikiran dianalisis, setiap emosi diuji, dan setiap keputusan lahir dari ketenangan, bukan reaksi spontan. Lebih dari itu, pikiran yang terlatih menjadi filter yang menentukan kualitas pengalaman kita. Sama seperti lensa kamera yang mengubah cara kita melihat dunia, pikiran yang dikendalikan mengubah persepsi kita terhadap kenyataan. Dua orang bisa berada di situasi yang sama, kemacetan, kritik dari atasan, atau kegagalan dalam proyek, namun satu merasa tertekan dan putus asa, sementara yang lain tetap tenang, belajar, dan bergerak maju. Perbedaannya hanya pada pikiran mereka. Latihan untuk menguatkan pikiran bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Setiap pagi, tanyakan pada diri sendiri, apa yang bisa saya kendalikan hari ini? Apa yang bukan bagian dari kendali saya? Dengan menaruh energi hanya pada apa yang bisa diubah, kita mengurangi kekacauan mental. Kemudian setiap kali muncul pikiran negatif, perasaan takut gagal, iri pada keberhasilan orang lain, atau kemarahan yang muncul tiba-tiba, hentikan sejenak, tarik napas, dan evaluasi. Apakah ini membantu saya menjadi versi terbaik dari diri saya, atau justru melemahkan saya? Kekuatan pikiran juga menuntut konsistensi. Sama seperti otot yang harus dilatih setiap hari, pikiran perlu diisi dengan refleksi, disiplin, dan latihan mental. Membaca, merenung, menulis jurnal, atau berlatih meditasi stoik dapat memperkuat filter batin kita. Lambat laun, kita akan menyadari bahwa dunia luar tidak lagi mampu mengguncang ketenangan kita. Kita bebas dari jerat opini orang lain, bebas dari kecemasan yang tidak perlu, dan mampu bertindak sesuai prinsip, bukan dorongan sesaat. Akhirnya, menguasai pikiran adalah langkah pertama untuk menguasai diri. Ketika kita mampu menenangkan badai dalam pikiran, dunia luar tidak lagi menakutkan. Kesulitan menjadi latihan, kritik menjadi cermin untuk introspeksi, dan kegagalan menjadi guru yang bijaksana. Seorang yang menguasai pikiran tidak dipengaruhi oleh kekacauan dunia, melainkan menata hidupnya sendiri dengan ketenangan yang teguh. Ingat, kekuatan pikiran bukan tentang mengubah dunia di luar kita, melainkan membentuk dunia di dalam kita. Dunia mungkin terus bergerak liar, penuh kejutan dan tekanan,
Tetapi ketika pikiran kita dikendalikan, kita berjalan dengan keyakinan, ketenangan, dan kebebasan. Tidak ada badai yang mampu menghancurkan seseorang yang telah menaklukkan pikirannya sendiri. Menguasai pikiran berarti menguasai diri. Dan menguasai diri berarti dunia tak akan mampu mengganggu kedamaian kita. Poin 2, emosi terukur. Hidup manusia tidak pernah lepas dari emosi. Marah ketika dirugikan, cemas saat menghadapi ketidakpastian, sedih ketika kehilangan, semua itu adalah bagian dari pengalaman manusia. Namun apakah emosi harus selalu menguasai kita? Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati bukan berarti menyingkirkan emosi, melainkan mengendalikannya. Kemarahan yang tak terkendali dapat merusak hubungan. Kecemasan yang berlebihan dapat menghalangi keputusan bijak. Dan kesedihan yang terus-menerus dapat menenggelamkan kemampuan kita untuk bertindak. Maka dari itu, emosi terukur adalah fondasi untuk hidup yang tenang dan berdaya. Kunci pertama dalam mengelola emosi adalah sadar terhadap munculnya emosi itu sendiri. Banyak orang terjebak dalam reaksi spontan karena mereka tidak menyadari bahwa amarah atau cemas mulai mengambil alih. Marcus Aurelius menulis, "Jika terganggu oleh sesuatu, bukan hal itu yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang hal itu." Artinya, emosi bukan hanya datang dari kejadian di luar kita, tetapi dari cara kita menafsirkan kejadian tersebut. Dengan menyadari pola ini, kita dapat menahan dorongan untuk bereaksi secara destruktif. Langkah berikutnya adalah menahan diri sejenak sebelum merespons. Ketika kemarahan muncul, tarik napas, beri ruang bagi logika dan pertimbangan. Seorang stoik tidak membiarkan emosi menuntun tangan atau mulutnya. Dengan jeda singkat itu, kita memberi kesempatan pada kebijaksanaan untuk muncul. Pikiran yang tenang menghasilkan tindakan yang tepat, sementara reaksi spontan sering menimbulkan penyesalan. Selain itu, emosi terukur bukan berarti menahan atau menekan perasaan. Menekannya hanya akan membuat energi emosional menumpuk dan meledak di kemudian hari. Sebaliknya, kita belajar mengakui perasaan itu, memahaminya, lalu memilih bagaimana mengekspresikannya dengan bijak. Misalnya rasa sedih yang muncul akibat kegagalan bisa diubah menjadi refleksi dan pembelajaran. Rasa takut bisa dijadikan alarm untuk bersiap lebih baik, bukan alasan untuk menghindar. Stoikisme juga mengajarkan perbedaan antara hal-hal yang bisa kita kontrol dan yang tidak bisa kita kontrol. Orang lain mungkin mengkritik, dunia mungkin tidak adil, dan situasi bisa berubah tanpa peringatan. Semua itu berada di luar kendali kita. Emosi terukur berarti kita tidak membiarkan hal-hal di luar kendali tersebut mencuri ketenangan kita. Kita memilih fokus pada respons kita sendiri, bukan pada keadaan yang tidak bisa diubah. Praktik harian untuk melatih emosi terukur bisa sederhana, namun konsisten. Catat momen ketika emosi kuat muncul, renungkan pemicunya, dan evaluasi cara merespons. Latihan kecil ini, bila dilakukan setiap hari, akan memperkuat kemampuan kita untuk tetap tenang dalam berbagai situasi. Lama-kelamaan, emosi bukan lagi beban yang menggerogoti energi, melainkan alat untuk memahami diri sendiri dan berinteraksi dengan dunia secara lebih bijaksana. Keindahan dari menguasai emosi adalah kebebasan yang muncul dari ketenangan batin. Seorang yang mampu mengatur amarah tidak mudah dimanipulasi, yang mampu menenangkan kecemasan tidak dibelenggu oleh ketidakpastian, yang mampu menata kesedihan tetap bisa bergerak maju. Dengan emosi terukur, kita mampu melihat dunia apa adanya, berespons dengan bijak, dan menjalani hidup tanpa terguncang oleh badai eksternal. Pada akhirnya, menguasai emosi bukan hanya tentang ketenangan diri, tetapi juga tentang kualitas hubungan dan keputusan hidup. Kita menjadi pribadi yang stabil, dihormati, dan mampu menebarkan pengaruh positif tanpa harus memaksa orang lain berubah. Dunia mungkin penuh kekacauan, namun hati yang terukur tetap tenang. Ketika emosi kita berada di bawah kendali, dunia luar tak lagi mampu mengguncang kita, karena kita telah menaklukkan diri sendiri terlebih dahulu. Poin 3, disiplin sehari-hari. Di dunia yang penuh godaan, ketidakteraturan, dan distraksi tanpa henti, disiplin adalah jembatan yang menghubungkan niat baik dengan hasil nyata. Tanpa disiplin, niat hanyalah angan-angan, rencana hanyalah sketsa di udara, dan tujuan sekadar mimpi yang menguap begitu kita menghadapi tantangan pertama. Stoikisme mengajarkan bahwa
Kehidupan yang teratur bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari latihan sehari-hari yang konsisten dan sadar. Disiplin sehari-hari adalah fondasi untuk menguasai diri. Dan pada akhirnya dunia luar tidak lagi mampu mengganggu ketenangan kita. Disiplin dimulai dari hal-hal kecil. Bangun di waktu yang sama setiap hari, merapikan ruang pribadi, menjaga tubuh tetap sehat, menyelesaikan tugas sederhana dengan penuh perhatian. Semua ini adalah latihan mental yang mengajarkan kesabaran, konsistensi, dan kendali diri. Marcus Aurelius pernah menulis, kebesaran seseorang tidak diukur dari pencapaian besar, tetapi dari ketekunan dalam hal-hal kecil. Kesungguhan dalam rutinitas kecil membentuk karakter yang teguh, yang tetap stabil saat menghadapi ujian besar kehidupan. Hal terpenting dalam disiplin adalah kemampuan untuk konsisten meski motivasi tidak hadir. Motivasi adalah api yang mudah padam. Disiplin adalah arang yang tetap menyala meski tiada angin semangat. Seorang yang terlatih secara stoik tahu bahwa menunggu perasaan ingin melakukan sesuatu hanya akan membuatnya terhenti. Disiplin mendorong tindakan bahkan ketika keinginan dan kemalasan berusaha menahan langkah. Disiplin juga berarti mengatur diri agar tidak terombang-ambing oleh impuls sesaat. Dunia modern dipenuhi dengan gangguan. Media sosial yang tak henti memanggil perhatian, berita yang menimbulkan kecemasan, dan hiburan yang mengalihkan fokus dari tujuan sejati. Tanpa disiplin, kita menjadi budak dari rangsangan ini. Dengan disiplin, kita memilih apa yang layak untuk diperhatikan, memprioritaskan hal yang benar-benar penting, dan menunda kepuasan instan demi hasil jangka panjang. Latihan disiplin sehari-hari membutuhkan refleksi dan evaluasi. Setiap malam seorang stoik meninjau hari yang telah dilewati. Apa yang telah dilakukan dengan baik, apa yang gagal dilakukan, apa yang bisa diperbaiki besok. Dengan cara ini, disiplin bukan sekadar rutinitas mekanis tetapi proses sadar yang membentuk karakter. Kesalahan bukan untuk disesali, tetapi untuk dipelajari. Kemenangan kecil dicatat dan menjadi bahan bakar untuk konsistensi berikutnya. Selain itu, disiplin sehari-hari juga menuntut komitmen terhadap prinsip, bukan sekadar hasil. Seorang yang disiplin tidak hanya mengejar keuntungan instan atau pujian orang lain. Ia bertindak sesuai nilai dan tujuan yang lebih tinggi, karena ia memahami bahwa dunia luar selalu berubah, namun karakter dan integritas harus tetap teguh. Rutinitas yang disiplin melatih kesetiaan pada diri sendiri, sehingga apapun badai eksternal yang datang, kita tetap tegak dan tidak tergoyahkan. Keajaiban disiplin terletak pada efek kumulatifnya. Setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsistensi menguatkan otot mental dan memperluas kapasitas diri. Tugas sederhana yang dilakukan hari ini mungkin tampak sepele, tetapi bulan dan tahun berikutnya membentuk pribadi yang tangguh, produktif, dan tidak mudah goyah. Seorang yang disiplin bukan hanya lebih efisien dalam pekerjaannya, tetapi juga lebih mampu mengendalikan pikiran, mengatur emosi, dan bertindak bijak di tengah situasi sulit. Akhirnya, disiplin sehari-hari adalah bukti penguasaan diri yang nyata. Ia menunjukkan bahwa kita tidak menyerahkan hidup pada kebetulan atau kondisi eksternal. Dunia mungkin penuh ketidakpastian, godaan, dan tekanan, tetapi dengan disiplin, kita membangun pondasi yang kokoh. Ketika tindakan sehari-hari diwarnai konsistensi, kehendak yang kuat, dan kesetiaan pada prinsip, kita menjadi pribadi yang stabil, produktif, dan bebas dari gangguan dunia luar. Disiplin bukan sekadar kebiasaan, melainkan seni menaklukkan diri sendiri. Dan dengan menaklukkan diri sendiri, dunia pun tak lagi mampu menggoyahkan kedamaian dan arah hidup kita. Poin 4. Memahami apa yang bisa dikontrol. Hidup ini seringkali terasa seperti laut yang bergelombang. Gelombangnya tak pernah sama. Arah anginnya berubah-ubah, dan badai bisa datang kapan saja. Banyak orang mencoba melawan arus ini, berusaha mengendalikan setiap aspek dunia luar, dari sikap orang lain hingga hasil dari segala usaha mereka. Namun stoikisme mengajarkan sebuah kebenaran yang sederhana namun kuat. Kebahagiaan dan ketenangan batin bukanlah tentang menguasai dunia luar, melainkan memahami dan mengelola apa yang benar-benar berada dalam kendali kita, apa yang bisa kita kontrol. Hanya satu hal sejati, diri sendiri, pikiran, penilaian, keputusan, dan tindakan kita. Segala hal lain, keadaan, opini orang, peristiwa tak terduga, atau bahkan keberhasilan dan kegagalan berada di luar kendali kita. Epictetus,
Salah satu filsuf Stoik yang paling tegas dalam hal ini menulis, bukan peristiwa yang mengganggumu, melainkan penilaianmu tentang peristiwa itu. Dalam satu kalimat sederhana itu, terkandung rahasia pengendalian diri dan ketenangan yang sejati. Fokus pada apa yang bisa diubah, lepaskan yang tidak bisa. Memahami batas kendali ini bukan berarti pasif atau menyerah. Sebaliknya, ini adalah strategi aktif untuk hidup dengan bijak. Saat kita menyadari bahwa kita tidak bisa mengendalikan opini orang lain, kritik yang datang atau situasi yang tidak adil, kita berhenti membuang energi pada hal-hal yang sia-sia. Energi itu kemudian bisa dialihkan untuk mengendalikan sikap, reaksi, dan keputusan kita sendiri. Orang yang memahami batas kendali hidupnya memiliki ketahanan mental yang luar biasa. Ia tidak mudah terguncang oleh kemarahan orang lain, gosip, atau kekecewaan yang tak terduga. Langkah pertama untuk melatih pengendalian ini adalah memilah antara faktor internal dan eksternal. Misalnya, kita bisa memilih untuk menanggapi kritik dengan refleksi dan bukan emosi. Kita bisa memilih untuk tetap tenang di tengah kekacauan kantor. Kita bisa memilih untuk fokus pada usaha dan kualitas kerja, bukan pada pengakuan atau pujian dari orang lain. Dengan memilah seperti ini, kita menyingkirkan kebingungan mental dan fokus pada hasil yang benar-benar berada di tangan kita. Selanjutnya, penting untuk melatih sikap penerimaan terhadap hal-hal di luar kendali. Ini bukan tentang menyerah pada nasib atau bersikap apatis. Penerimaan adalah tentang memahami bahwa beberapa hal berada di luar jangkauan kita, dan menghabiskan energi untuk melawan hal-hal tersebut hanya akan menimbulkan stres dan frustrasi. Stoikisme menyebut ini sebagai latihan apatheia, kemampuan untuk tetap tenang dan tidak terguncang oleh dunia luar. Seorang yang mampu menerima batas kendali hidupnya akan mampu menghadapi kegagalan, kehilangan, atau ketidakadilan dengan ketenangan yang elegan. Praktik harian untuk memahami apa yang bisa dikontrol dapat dilakukan dengan refleksi sederhana setiap pagi dan malam. Pagi hari, tanyakan pada diri sendiri, hari ini apa yang bisa saya kendalikan? Apa yang bukan bagian dari kendali saya? Malam hari, tinjau kejadian hari itu. Apakah ada hal yang sempat membuat stres yang sebenarnya di luar kendali? Apakah reaksi kita sesuai dengan prinsip atau justru terbawa emosi? Latihan ini memperkuat kesadaran diri dan melatih pikiran untuk tetap fokus pada hal-hal yang benar-benar bisa diubah. Keindahan dari memahami batas kendali adalah kebebasan yang lahir dari kesadaran. Dunia mungkin terus berubah, penuh ketidakpastian dan tekanan, tetapi kita memiliki satu hal yang tak pernah bisa diambil, kendali atas diri sendiri. Dengan fokus pada hal yang bisa diubah, pikiran, sikap, tindakan, kita menjadi arsitek utama hidup kita sendiri. Segala hal lain hanyalah latar belakang dan tidak lagi mampu merusak ketenangan batin. Akhirnya, penguasaan atas diri sendiri dimulai dari kesadaran akan apa yang bisa dan tidak bisa kita kontrol. Ketika kita mampu membedakan dan fokus pada hal yang bisa diubah, dunia luar kehilangan kekuatannya untuk mengganggu kedamaian kita. Kita menjadi pribadi yang tangguh, stabil, dan bebas, karena kunci kebahagiaan bukan pada dunia, tetapi pada diri sendiri, pada kendali yang kita miliki atas pikiran, penilaian, dan tindakan kita. Memahami apa yang bisa dikontrol adalah jalan menuju kebebasan sejati. Poin 5. Kesadaran diri. Kesadaran diri adalah fondasi dari penguasaan diri yang sejati. Tanpa kesadaran yang jernih terhadap siapa kita, kekuatan kita, kelemahan kita, dan bagaimana kita bereaksi terhadap dunia, semua latihan lain, pengendalian pikiran, emosi terukur, disiplin, atau memahami apa yang bisa dikontrol, hanya akan setengah jalan. Stoikisme menekankan bahwa kehidupan yang bijak dimulai dari dalam. Sebelum kita mencoba mengubah dunia luar, kita harus memahami dunia dalam diri kita sendiri. Kesadaran diri berarti mampu melihat diri sendiri dengan jujur, tanpa ilusi atau pembenaran. Banyak orang menjalani hidupnya seperti berada di tengah kabut. Mereka bereaksi terhadap situasi tanpa menyadari motivasi di balik tindakan, ketakutan yang menggerakkan keputusan, atau bias yang membentuk persepsi. Marcus Aurelius menulis, periksa diri sendiri sebelum mengeluh tentang dunia. Dengan kata lain, jangan salahkan dunia atas ketidakbahagiaan atau kegagalan kita sebelum kita memahami diri sendiri, pikiran kita,
dan reaksi kita terhadap keadaan. Salah satu aspek penting dari kesadaran diri adalah mengenali kelemahan dan kekuatan. Setiap manusia memiliki keterbatasan. Beberapa hal bisa kita lakukan dengan baik, beberapa hal sulit kita kuasai. Kesadaran diri bukan tentang merasa rendah diri atau sombong, tetapi tentang evaluasi realistis terhadap kapasitas dan karakter kita. Dengan mengenali kekuatan, kita dapat memanfaatkannya secara maksimal. Dengan menyadari kelemahan, kita dapat menahan diri dari situasi yang bisa menjerumuskan atau melatih diri untuk berkembang. Kesadaran diri juga mencakup pemahaman terhadap motivasi dan emosi. Mengapa kita marah terhadap komentar tertentu? Mengapa kita merasa iri ketika orang lain berhasil? Mengapa kita menunda tugas yang penting? Dengan menelusuri akar motivasi ini, kita dapat memisahkan dorongan yang produktif dari impuls yang merugikan. Stoikisme menekankan pentingnya introspeksi dan latihan refleksi harian, menulis jurnal, merenung sebelum tidur, atau menanyakan pada diri sendiri tentang tindakan hari ini sebagai sarana memperkuat kesadaran diri. Selain itu, kesadaran diri berarti mengakui kesalahan dan belajar dari pengalaman. Orang yang bijak tidak menyangkal kekurangan atau kesalahan, karena pengakuan adalah awal dari perbaikan. Ketika kita bisa melihat kesalahan tanpa menghakimi diri secara berlebihan, kita membangun kapasitas untuk belajar, tumbuh, dan mengambil keputusan yang lebih baik di masa depan. Kesadaran diri yang mendalam mengajarkan kita untuk tidak takut menghadapi cermin internal, karena di dalamnya tersembunyi jalan menuju kebijaksanaan. Praktik kesadaran diri sehari-hari juga berarti memahami pengaruh lingkungan dan orang lain terhadap diri kita. Kita belajar mengenali situasi atau individu yang memicu emosi negatif atau membuat kita kehilangan ketenangan. Dengan kesadaran ini, kita dapat memilih untuk menjaga jarak, menyesuaikan sikap, atau menghadapi situasi dengan strategi yang bijak. Dunia luar tidak berubah, tetapi cara kita bereaksi terhadapnya bisa dikontrol melalui kesadaran diri. Keuntungan dari kesadaran diri yang matang sangat luas. Kita menjadi lebih tangguh menghadapi kritik, lebih sabar menghadapi kesulitan, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Kita mampu menilai diri sendiri dengan adil, mengatur emosi dengan tepat, dan bergerak dalam hidup dengan integritas. Kesadaran diri menjadikan kita pribadi yang stabil, tak mudah terbawa arus opini orang lain, dan memiliki ketenangan batin yang kokoh. Akhirnya, kesadaran diri adalah pintu gerbang menuju kebebasan sejati. Saat kita memahami diri sendiri, pikiran, emosi, kelemahan, kekuatan, dan motivasi, kita tidak lagi terombang-ambing oleh dunia luar. Kita tahu siapa kita, apa yang penting, dan bagaimana bertindak dengan bijak. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup yang damai dan terarah tidak lahir dari dunia yang sempurna, tetapi dari pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri. Kesadaran diri adalah fondasi untuk menguasai diri, dan dengan menguasai diri, dunia pun tak mampu mengguncang ketenangan kita. Poin 6. Menghadapi kritik dan pendapat orang lain. Dalam perjalanan hidup, setiap individu akan menghadapi opini, kritik, dan penilaian dari orang lain. Sebagian datang sebagai saran yang membangun, sebagian mungkin berupa komentar yang tidak relevan, bahkan penuh kebencian. Reaksi alami manusia terhadap kritik seringkali adalah defensif, marah, atau sedih. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk menghadapi kritik dengan pikiran yang tenang dan penilaian yang bijak. Dunia luar selalu penuh suara dan opini. Yang bisa kita kendalikan adalah bagaimana kita menanggapinya. Pertama, penting untuk memahami sumber kritik itu sendiri. Tidak semua komentar layak diperhatikan. Ada kritik yang dilontarkan dengan niat membangun. Ada yang lahir dari kebencian atau iri hati, dan ada pula yang muncul dari ketidaktahuan. Epictetus menekankan, jika seseorang mengatakan sesuatu yang salah tentangmu, itu bukan kesalahanmu. Jangan biarkan itu mengganggu kedamaianmu. Dengan kata lain, orang lain hanya mengungkapkan perspektif mereka, bukan kebenaran mutlak tentang siapa kita. Mengambil jarak antara opini mereka dan identitas kita adalah langkah pertama untuk tetap tenang. Selanjutnya, evaluasi kritik secara objektif. Kritik yang membangun bisa menjadi cermin untuk introspeksi. Misalnya, jika seseorang menunjukkan kelemahan dalam pekerjaan kita, tinjau dengan tenang. Apakah ada kebenaran dalam pengamatan itu?
Apakah ada hal yang bisa diperbaiki? Stoikisme menekankan pemisahan antara hal-hal yang berguna untuk pengembangan diri dan hal-hal yang hanya menimbulkan emosi negatif tanpa manfaat. Dengan menilai kritik secara objektif, kita memanfaatkan energi secara produktif daripada membiarkan diri terseret oleh emosi destruktif. Selain itu, menghadapi opini orang lain juga berarti mengendalikan emosi. Ketika komentar negatif muncul, jangan langsung bereaksi dengan defensif atau marah. Tarik napas, beri jarak, dan pahami bahwa komentar itu hanya memiliki kekuatan sejauh kita memberikannya. Orang yang bijak tidak membiarkan dunia luar merusak ketenangan batin. Dengan emosi terkontrol, setiap respon menjadi keputusan sadar, bukan reaksi spontan yang menimbulkan penyesalan. Penting juga untuk memahami perbedaan antara validasi internal dan eksternal. Banyak orang bergantung pada pujian atau pengakuan dari orang lain untuk merasa aman. Stoikisme mengingatkan bahwa validasi sejati datang dari dalam, dari prinsip, karakter, dan tindakan kita sendiri. Saat kita membangun diri atas dasar nilai-nilai internal, opini orang lain tidak lagi mampu mengubah kedamaian batin. Kritik menjadi data, bukan hukuman, dan pujian menjadi penguat semangat, bukan kebutuhan mendesak. Praktik harian untuk menghadapi kritik dan opini orang lain dapat dimulai dari refleksi diri dan latihan mental. Setiap kali menerima komentar, tanyakan, apakah ini benar-benar relevan dengan siapa saya dan tujuan saya? Jika iya, gunakan sebagai bahan evaluasi. Jika tidak, lepaskan tanpa membiarkan emosi mengambil alih. Latihan ini memperkuat ketahanan mental dan membiasakan diri untuk tidak terbawa opini orang lain. Keuntungan dari kemampuan ini sangat luas. Kita menjadi lebih fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol, lebih tangguh menghadapi tekanan sosial, dan lebih mampu bertindak sesuai prinsip daripada menuruti opini eksternal. Dunia selalu penuh kritik, gosip, dan penilaian, tetapi seorang yang mampu menghadapi semuanya dengan pikiran yang tenang tetap memiliki kebebasan batin. Akhirnya, menghadapi kritik dan opini orang lain bukan sekadar kemampuan sosial tetapi praktek penguasaan diri. Saat kita mampu menilai komentar tanpa emosi, memisahkan yang berguna dan yang tidak, serta tetap berpegang pada nilai internal, kita menegakkan ketenangan batin yang kokoh. Dunia mungkin penuh suara dan opini yang bertolak belakang, namun pribadi yang telah menguasai dirinya sendiri tetap stabil, bebas, dan mampu berjalan sesuai prinsip, bukan dipengaruhi oleh sorotan atau celaan orang lain. Dengan demikian, menghadapi kritik bukan ancaman, melainkan latihan untuk menjadi pribadi yang tangguh dan bijak. Poin 7. Ketabahan dalam kesulitan. Hidup ini tidak pernah lepas dari kesulitan. Setiap manusia akan menghadapi cobaan, kegagalan, kehilangan, dan ketidakpastian. Namun stoikisme mengajarkan sebuah kebenaran yang sederhana, namun mendalam. Bukan kesulitan itu sendiri yang menentukan kehidupan kita, melainkan ketabahan kita dalam menghadapinya. Ketabahan adalah kemampuan untuk tetap teguh, tenang, dan bijak di tengah badai, bukan sekadar bertahan dari penderitaan. Ketabahan dimulai dari pemahaman bahwa kesulitan adalah bagian alami dari hidup. Marcus Aurelius menulis, segala hal yang terjadi adalah bagian dari alur alam, dan menerima hal itu dengan hati yang tenang adalah tanda kebijaksanaan. Dengan kata lain, kesulitan bukan hukuman atau kesalahan semata, melainkan kesempatan untuk melatih keteguhan, memperkuat karakter, dan memupuk kebijaksanaan. Orang yang memahami hal ini tidak terjebak dalam keluhan atau kemarahan yang sia-sia, melainkan menatap masalah dengan pikiran jernih. Salah satu inti ketabahan adalah kemampuan untuk menahan diri dan mengendalikan reaksi. Saat menghadapi kegagalan, kehilangan pekerjaan, atau masalah hubungan, manusia cenderung bereaksi spontan, marah, frustrasi, atau putus asa. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak bisa mengendalikan dunia luar, tetapi kita selalu bisa memilih bagaimana meresponsnya. Ketabahan berarti menahan diri dari reaksi destruktif, memberi jarak untuk merenung, dan bertindak berdasarkan pertimbangan yang bijak. Selain itu, ketabahan berarti melihat kesulitan sebagai latihan mental. Setiap tantangan adalah ujian untuk kekuatan batin kita. Ketika seseorang menghadapi kegagalan finansial, penyakit, atau kritik tajam dari orang lain, ia memiliki pilihan, menyerah pada penderitaan atau belajar mengelola pikiran, emosi, dan tindakan
agar tetap produktif dan tenang. Kesulitan menjadi guru, dan ketabahan adalah murid yang tekun mendengarkan pelajaran itu. Praktik ketabahan juga mencakup persiapan mental sebelum kesulitan datang, konsep yang dikenal sebagai premeditatio malorum dalam stoikisme. Setiap pagi kita bisa membayangkan kemungkinan rintangan, tantangan dalam pekerjaan, konflik dengan orang lain, atau kegagalan proyek. Dengan membiasakan diri menghadapi kemungkinan buruk dalam pikiran, kita mengurangi kejutan emosional saat kenyataan muncul. Ketabahan lahir dari kesiapan ini, bukan dari keheranan atau panik ketika menghadapi ujian hidup. Ketabahan juga menuntut penerimaan realitas tanpa menyerah pada pasifisme. Orang yang tabah tidak pasif. Ia tetap berusaha dan bertindak sesuai kapasitasnya, tetapi tanpa mengeluh atau terikat pada hasil yang tidak sepenuhnya berada dalam kendalinya. Dunia mungkin keras, tak adil, dan penuh ketidakpastian, tetapi pribadi yang tabah fokus pada usaha, nilai, dan prinsip, bukan pada kondisi eksternal yang tak bisa diubah. Keindahan ketabahan adalah efek kumulatifnya terhadap karakter. Seorang yang terbiasa menghadapi kesulitan dengan tenang menjadi pribadi yang stabil, dipercaya, dan dihormati. Ia tidak mudah goyah oleh tekanan sosial, tidak terbawa oleh gosip, dan tetap mampu berpikir jernih di tengah situasi yang kacau. Ketabahan adalah cermin dari penguasaan diri. Semakin seseorang mampu menahan diri dalam kesulitan, semakin ia menguasai dirinya sendiri, dan dunia luar kehilangan kekuatannya untuk mengguncang ketenangan batin. Akhirnya, ketabahan dalam kesulitan bukan sekadar kemampuan bertahan hidup, tetapi seni hidup yang bijak. Kesulitan tetap akan datang. Tidak ada yang dapat menghindarinya. Tetapi ketika kita menghadapi setiap badai dengan pikiran jernih, emosi terkontrol, dan tindakan yang bijak, kita bukan hanya bertahan, tetapi tumbuh lebih kuat. Stoikisme mengajarkan bahwa kemenangan terbesar bukan menghindari penderitaan, melainkan menaklukkan diri sendiri melalui ketabahan. Dengan ketabahan, dunia mungkin tetap keras, tetapi hati dan pikiran kita tetap teguh, bebas, dan tak tergoyahkan. Poin 8. Kebebasan dari kehidupan material. Dalam masyarakat modern, banyak orang mengukur kesuksesan dan kebahagiaan dari harta, status, dan kepemilikan. Mobil mewah, rumah besar, pakaian bermerek, atau pujian publik sering dijadikan tolok ukur nilai diri. Namun stoikisme menegaskan bahwa kebebasan sejati tidak lahir dari kekayaan materi, melainkan dari kemampuan untuk tidak tergantung pada hal-hal yang fana dan tidak abadi. Kebebasan dari kehidupan material adalah seni menaklukkan keterikatan sehingga dunia luar tidak lagi mampu mengganggu ketenangan batin. Pertama, penting untuk memahami sifat sementara dari harta dan kepemilikan. Semua benda material bisa hilang, rusak, atau dicuri kapan saja. Jika kebahagiaan kita bergantung pada hal-hal yang tak pasti ini, maka kita menyerahkan kendali hidup kepada dunia yang terus berubah. Marcus Aurelius menulis, hanya jiwa yang bebaslah yang benar-benar kaya. Dengan kata lain, kekayaan sejati bukan apa yang kita miliki, tetapi kemampuan untuk tetap tenang, puas, dan utuh meski tidak memiliki apa-apa. Kebebasan dari keterikatan material bukan berarti menolak semua kebutuhan duniawi. Stoikisme tidak menuntut kemiskinan atau penolakan hidup. Sebaliknya, ini adalah latihan memilih kebutuhan secara bijak dan tidak membiarkan kepemilikan mendikte nilai diri. Sebuah rumah nyaman atau pakaian layak sah-sah saja. Tetapi ketika nilai diri diukur dari benda itu, kita menjadi budak dari kepemilikan. Orang yang bebas dari keterikatan material tetap menikmati hidup, namun tidak merasa kehilangan atau tertekan saat dunia mengambil hal-hal tersebut darinya. Selanjutnya, latihan kebebasan material dapat dilakukan melalui praktik sederhana. Misalnya, membiasakan diri hidup dengan barang secukupnya, menolak godaan untuk membeli yang tidak perlu, atau melatih diri bersyukur atas apa yang sudah dimiliki. Stoikisme menyebut latihan ini sebagai cara memperkuat ketahanan batin, membiasakan diri untuk tidak tergantung pada hal-hal eksternal, untuk merasa aman, bahagia, atau berharga. Lebih dari itu, kebebasan dari kehidupan material juga berarti memahami nilai sejati dari kekayaan internal, kebijaksanaan, karakter, disiplin, dan integritas. Barang-barang material dapat hilang, tetapi kualitas batin yang kuat tetap melekat dan menjadi perlindungan dari gelombang dunia luar.
Seorang yang kaya secara internal tetap teguh menghadapi kemiskinan, kehilangan, atau kegagalan finansial. Dunia mungkin mengambil semua benda, tetapi ia tidak dapat mengambil ketenangan, harga diri, atau prinsip yang telah dibangun melalui latihan batin. Kebebasan material juga memungkinkan kita menjadi lebih fokus pada tujuan dan nilai hidup. Ketika tidak terjebak pada keinginan materi, energi dan perhatian dapat diarahkan pada hal-hal yang benar-benar penting. Hubungan yang sehat, pengembangan diri, kontribusi bagi orang lain, dan pencapaian tujuan yang bermakna. Barang-barang duniawi menjadi alat, bukan tujuan. Fasilitas pendukung, bukan penentu kebahagiaan. Akhirnya, kemampuan untuk melepaskan keterikatan material adalah bentuk tertinggi dari penguasaan diri. Dunia modern penuh godaan dan tekanan untuk memiliki lebih banyak, tetapi orang yang mampu membebaskan diri dari belenggu ini tetap teguh dan bebas. Ia tidak dihantui rasa iri, cemas, atau ketakutan kehilangan, karena kebahagiaan tidak lagi bergantung pada hal-hal yang tidak abadi. Stoikisme mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir dari ketenangan batin, dan ketenangan itu muncul ketika kita memahami dunia ini sementara, tetapi jiwa yang terlatih dan bijaksana adalah abadi. Dengan demikian, kebebasan dari kehidupan material bukan sekadar penolakan terhadap barang dan status, tetapi latihan hidup yang menempatkan nilai pada diri sendiri, bukan pada dunia luar. Ketika kita melepaskan keterikatan material, dunia mungkin tetap keras dan penuh godaan, tetapi hati dan pikiran kita tetap bebas, teguh dan tak tergoyahkan. Inilah esensi kebebasan sejati menurut Stoikisme. Tidak dimiliki oleh benda, tetapi oleh jiwa yang mampu berdiri sendiri. Poin 9. Kehidupan dengan tujuan. Hidup tanpa tujuan adalah seperti kapal yang berlayar tanpa kompas. Arah mungkin terlihat, tetapi kita mudah terbawa arus dan gelombang tanpa kendali. Stoikisme menekankan bahwa kehidupan yang bermakna tidak diukur dari harta, status, atau kesenangan sesaat, tetapi dari kemampuan untuk menjalani hidup dengan tujuan yang jelas dan berlandaskan prinsip. Kehidupan dengan tujuan adalah seni menavigasi hidup dengan arah yang pasti, sehingga setiap tindakan menjadi bermakna dan setiap keputusan selaras dengan nilai-nilai yang lebih tinggi. Pertama, memiliki tujuan berarti memahami apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dunia menawarkan banyak godaan, kekayaan, ketenaran, kesenangan instan, dan pengakuan sosial. Tanpa tujuan yang jelas, kita mudah tergoda dan kehilangan fokus. Seorang stoik menempatkan nilai pada hal-hal yang abadi dan berada dalam kendali diri, kebijaksanaan, integritas, karakter, dan kontribusi positif bagi orang lain. Dengan menempatkan prioritas pada hal-hal ini, kita menata hidup agar setiap langkah menuju pertumbuhan diri dan ketenangan batin. Kehidupan dengan tujuan juga berarti menentukan arah tindakan berdasarkan prinsip, bukan impuls atau opini orang lain. Banyak orang bertindak reaktif terhadap situasi atau mengikuti arus masyarakat, sehingga keputusan sering dipengaruhi rasa takut, iri, atau ambisi semu. Stoikisme mengajarkan bahwa tindakan harus selaras dengan nilai internal, bukan tergantung pada pujian atau penilaian eksternal. Dengan cara ini, setiap keputusan menjadi refleksi karakter dan kebijaksanaan, bukan reaksi spontan terhadap keadaan. Selain itu, memiliki tujuan mengajarkan ketekunan dan fokus dalam menghadapi rintangan. Kehidupan penuh dengan tantangan, dan tanpa arah yang jelas kita mudah menyerah saat menghadapi kegagalan atau kesulitan. Namun ketika tujuan telah ditetapkan, setiap rintangan menjadi ujian untuk ketabahan, kreativitas, dan integritas. Ketekunan lahir dari pemahaman bahwa setiap langkah, sekecil apapun, adalah bagian dari perjalanan menuju hasil yang lebih besar. Stoikisme menekankan bahwa keberhasilan sejati bukan tentang menghindari kesulitan, tetapi tetap teguh di jalan yang benar, meski badai menghadang. Praktik kehidupan dengan tujuan juga mencakup refleksi dan evaluasi berkala. Setiap hari kita perlu meninjau tindakan dan keputusan. Apakah langkah-langkah hari ini mendekatkan kita pada tujuan? Apakah nilai-nilai kita tetap terjaga dalam setiap interaksi? Evaluasi semacam ini memperkuat kesadaran diri dan memastikan bahwa tujuan tidak tersesat di tengah kebingungan dunia. Tanpa refleksi, tujuan bisa menjadi slogan kosong. Dengan refleksi,
Tujuan menjadi panduan hidup yang nyata dan konkret. Lebih jauh lagi, kehidupan dengan tujuan berarti memberikan makna pada setiap momen, sekecil apapun. Stoikisme mengajarkan bahwa bukan hanya pencapaian besar yang menentukan nilai hidup, tetapi bagaimana kita menjalani setiap hari dengan kesadaran, disiplin, dan integritas. Membantu orang lain, menjaga prinsip, dan bertindak bijak dalam situasi sederhana adalah bagian dari perjalanan menuju tujuan yang lebih tinggi. Dengan fokus ini, bahkan tindakan sehari-hari menjadi penuh makna dan membentuk karakter yang tangguh. Keuntungan dari hidup dengan tujuan sangat besar. Kita menjadi lebih tahan terhadap gangguan dunia luar, lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, dan lebih mampu menahan diri dari godaan atau tekanan sosial. Kehidupan tidak lagi dijalani secara reaktif, tetapi secara sadar dan terarah. Kita memiliki pegangan yang kokoh untuk menghadapi ketidakpastian dan kesulitan karena arah kita jelas dan prinsip tetap menjadi panduan. Akhirnya, kehidupan dengan tujuan adalah fondasi dari kebahagiaan sejati dan ketenangan batin. Dunia mungkin penuh godaan, kekacauan, dan tekanan, tetapi pribadi yang hidup dengan tujuan tetap teguh, bijak, dan damai. Stoikisme mengingatkan bahwa setiap tindakan, setiap keputusan, dan setiap momen harus mengarah pada pertumbuhan diri, penguasaan diri, dan kontribusi positif. Dengan tujuan yang jelas, hidup bukan lagi serangkaian kejadian acak, tetapi perjalanan yang penuh makna dan setiap hari menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri pada versi diri yang lebih bijak, kuat, dan bebas. Poin 10. Praktik refleksi harian. Dalam hiruk-pikuk kehidupan sehari-hari, kita sering bergerak dari satu aktivitas ke aktivitas lain tanpa jeda untuk menilai arah dan kualitas tindakan kita. Rutinitas ini, meskipun produktif secara eksternal, berpotensi membuat kita kehilangan kesadaran akan siapa kita, bagaimana kita bertindak, dan apakah langkah-langkah kita selaras dengan prinsip dan tujuan hidup. Stoikisme menekankan pentingnya praktik refleksi harian sebagai alat untuk menjaga kesadaran diri, memperbaiki tindakan, dan menguatkan karakter. Ini bukan sekadar ritual, melainkan inti dari hidup bijak. Refleksi harian dimulai dari meninjau tindakan dan keputusan yang telah diambil sepanjang hari. Setiap malam, seorang stoik bertanya pada dirinya sendiri, apakah saya bertindak sesuai prinsip saya? Apakah saya mengendalikan emosi dengan tepat atau terbawa kemarahan dan ketakutan? Apakah saya menunda kepuasan instan demi hasil jangka panjang? Pertanyaan-pertanyaan ini memaksa kita untuk tidak sekadar menjalani hidup secara otomatis, tetapi untuk melihat diri sendiri dengan jujur, menilai kekuatan dan kelemahan, serta merencanakan perbaikan keesokan harinya. Praktik ini juga mencakup pengenalan terhadap pola-pola emosional dan perilaku. Dengan menulis atau merenung setiap malam, kita mulai menyadari kebiasaan yang mungkin merugikan, seperti reaksi defensif terhadap kritik, dorongan untuk menunda tugas, atau ketergantungan pada validasi eksternal. Kesadaran ini memungkinkan kita untuk melatih diri agar lebih tangguh, lebih bijak, dan lebih stabil dalam menghadapi tekanan. Refleksi bukanlah penghakiman diri, tetapi sarana untuk pertumbuhan. Melihat kesalahan sebagai bahan belajar dan keberhasilan sebagai pengingat integritas. Selain itu, refleksi harian membantu kita memisahkan hal-hal yang berada dalam kendali dari yang tidak. Dalam stoikisme, ini adalah prinsip fundamental. Fokus pada apa yang bisa dikontrol, pikiran, keputusan, dan tindakan, dan lepaskan energi dari hal-hal yang berada di luar kendali. Dengan meninjau hari secara sadar, kita belajar untuk mengidentifikasi momen-momen di mana kita terbawa oleh hal-hal eksternal, dan mulai membiasakan diri untuk tetap tenang dan fokus. Praktik ini memperkuat kebiasaan penguasaan diri dan membangun ketahanan mental yang kokoh. Refleksi harian juga menekankan penetapan niat dan tujuan untuk hari berikutnya. Setelah meninjau hari ini, seorang stoik menetapkan arah untuk esok. Apa yang ingin dicapai, bagaimana menjaga integritas, dan bagaimana menghadapi kemungkinan tantangan. Dengan cara ini, setiap hari menjadi latihan sadar untuk pertumbuhan diri. Refleksi malam hari dan niat pagi hari membentuk lingkaran kontinu, pengembangan diri yang meneguhkan karakter, dan meminimalkan kecenderungan bertindak tanpa kesadaran. Praktik ini tidak memerlukan waktu yang lama, tetapi konsistensi adalah kuncinya.
Bahkan beberapa menit merenung atau menulis jurnal setiap malam sudah cukup untuk membangun kesadaran diri yang mendalam. Seiring waktu, refleksi harian menjadi mekanisme alami. Kita mulai mengenali pola dalam pikiran dan tindakan, mengantisipasi kesalahan, dan lebih cepat menyesuaikan diri dalam situasi kompleks. Stoikisme menekankan bahwa kebijaksanaan adalah hasil akumulasi latihan-latihan kecil yang konsisten. Dan refleksi harian adalah salah satu latihan terpenting itu. Keindahan praktik ini adalah efek kumulatifnya terhadap karakter. Seorang yang terbiasa merefleksikan diri setiap hari menjadi lebih sabar, lebih bijak, lebih tangguh terhadap kritik, lebih disiplin, dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Dunia mungkin tetap penuh gangguan, tekanan, dan ketidakpastian, tetapi pribadi yang terbiasa refleksi harian tetap teguh dan mampu bertindak sesuai prinsip. Refleksi bukan sekadar evaluasi masa lalu, tetapi fondasi untuk kebebasan, integritas, dan sifat kemampuan diri yang berkelanjutan. Akhirnya, praktik refleksi harian adalah pilar terakhir dalam perjalanan penguasaan diri. Semua latihan sebelumnya, mengendalikan pikiran, emosi, disiplin, memahami apa yang bisa dikontrol, kesadaran diri, menghadapi kritik, ketabahan, kebebasan material, dan kehidupan dengan tujuan, mendapatkan penguatan melalui refleksi harian. Dengan meninjau, merenung, dan menetapkan niat secara sadar, kita menutup lingkaran stoik. Hidup dengan kesadaran, bertindak dengan prinsip, dan tumbuh menjadi pribadi yang bebas, stabil, dan bijak. Dalam refleksi harian, kita menemukan kendali sejati. Bukan atas dunia, tetapi atas diri kita sendiri. Dan dari sini, dunia pun tak mampu mengguncang ketenangan dan arah hidup kita. Hidup yang damai, bijak, dan penuh kendali bukanlah mitos atau sekadar teori. Ini adalah hasil latihan, kesadaran, dan refleksi yang konsisten. 10 prinsip stoik yang telah kita bahas, mulai dari penguasaan pikiran, pengelolaan emosi, disiplin, hingga refleksi harian, membimbing kita untuk menguasai diri sendiri, menghadapi dunia tanpa terguncang, dan menemukan kebebasan sejati. Ketika kita belajar mengendalikan diri, dunia luar kehilangan kekuatannya untuk mengganggu ketenangan kita. Channel Setiap Transferan menjadi peluang untuk tumbuh. Di channel ini, kami membagikan panduan praktis, inspirasi, dan refleksi stoik yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar Anda tidak hanya tahu, tetapi juga mampu bertindak dengan bijak dan konsisten. Jika Anda ingin menjadikan hidup lebih bermakna, mengasah karakter, dan menata pikiran untuk menghadapi dunia yang penuh ketidakpastian, pastikan untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Bersama kita belajar menguasai diri, membentuk ketabahan, dan melangkah ke kehidupan yang lebih fokus, tenang, dan penuh tujuan.